Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari kita buka silat, kota terlahirnya para jawara pencak silat. Mari kita buka silat, pusat terbesar yang ada di dunia pencak silat. Mari kita buka silat, cepat berkembang pesatnya olahraga pencak silat. Mari kita buka silat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Shalom anjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen reaction bersama Bima ANF. Dan kali ini Bima ingin mengajak dulur-dulur semua untuk mereact beberapa info yang kita dapatkan dari sosial media ya dulur-dulur. Yang dimana informasi tersebut adalah terkait dengan adanya perobohan tugu yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur. Namun hingga sekarang masih menjadi polemik atau pro dan kontra di kalangan dulur-dulur kita pencak silat. Nah, dalam video kali ini dulur-dulur, Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua untuk menanggapi berita-berita tersebut nih dulur-dulur. Jadi tidak perlu panjang lebar lagi, monggo dulur-dulurku kita simak videonya. Check it out. Ratusan tugu perguruan silat di Kabupaten Madiun rencananya akan ditertibkan atau dibongkar menyusul surat edaran dari Bakes Bangpol Jatim. Pendirian tugu perguruan silat juga dinilai memicu konflik di beberapa daerah. Berdasarkan surat edaran dari Bakes Bangpol Jatim, tugu perguruan silat di wilayah Jawa Timur, khususnya di Madiun, akan ditertibkan. Dari catatan Polres Madiun, ada 637 tugu perguruan silat di Madiun yang dibangun di fasilitas umum, dan hanya 57 tugu yang berdiri di atas milik pribadi. Sementara 580 tugu yang berdiri di atas fasum atau di atas lahan pemerintah harus dibongkar. Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo mengatakan dari hasil rapat koordinasi, bangunan tugu di beberapa wilayah tertentu sering dijadikan sasaran pengerusakan sehingga menimbulkan kebencian antara perguruan silat. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antar oknum pesilat. Oke dulur-dulur, kita akan menanggapi berita yang pertama ini dulur-dulur. Jadi melalui narasi yang disampaikan oleh reporter berita ini dulur-dulur, ini bisa kita simpulkan kalau sebenarnya target dari Pemprov ini adalah tugu-tugu yang berdiri di tanah-tanah negara. Tadi di total ada sekitar 57 tugu yang di tanah pribadi dan 500 lebih ada di tanah negara. Bisa disimpulkan bahwa 500 tugu nanti itu akan bersih dulur-dulur. Hanya tersisa 57 yang berdiri di tanah pribadi. Jadi kalau saya pribadi dulur-dulur, justru dengan adanya kondisi seperti ini menurut saya malah bagus. Karena apa? Karena sebelum adanya tugu yang lebih banyak lagi, ini kita waktunya untuk membereskan permasalahan ini. Karena lama-kelamaan, yang namanya tanah negara itu pasti akan digunakan oleh pemerintah dulur-dulur. Dan sangat disayangkan apabila nanti tugunya sudah berdiri lebih banyak, akan lebih repot lagi untuk membereskan hal tersebut. Jadi mungkin momen inilah kesempatan kita untuk membereskan permasalahan ini. Ya mungkin tugu-tugu ini bisa dipindahkan ke tanah pribadi, ke tanah warga yang di sini bersedia lah untuk didirikan tugu. Oke, kita lanjut ke berita yang nomor 2 ya dulur-dulur. Hal itu disampaikan Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Farid Makmur saat melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0812 Lamongan. Menurutnya, rencana dan usulan Gubernur Jatim untuk menertibkan dan membongkar tugu-tugu perguruan silat yang berdiri di atas tanah negara di seluruh Jawa Timur sangat baik dan harus didukung. Apalagi selama 3 tahun terakhir sudah terjadi hampir 400 kali konflik perguruan silat di Jatim yang diduga dipicu keberadaan tugu perguruan silat tersebut. Dari 2021 sampai 2023 terjadi sekitar 400-an konflik antar perguruan silat se-Jawa Timur. Sampai data-datanya valid. Kemarin memanggil seluruh ketua perguruan silat di Polda dan menunggu mereka untuk berdamai. Dan yang paling utama adalah kita mempelajari bahwa pusat konflik itu adanya di tugu-tugu peringatan. Karena itu kemarin ada himbauan dari Bu Gubernur untuk menertibkan itu. Kami TNI Polri segera bertindak. Kami mohon kesadaran kepada seluruh perguruan silat, robohkan saja sendiri, cabut saja sendiri, supaya kehormatannya tetap terjaga. Tetapi kalau itu tidak dilakukan sampai batas waktu yang akan dilakukan, maka kami akan melakukan.
Oke dulur-dulur, itu tadi adalah berita yang kedua terkait apa yang disampaikan oleh Pangdam ya kan, yang mendukung adanya perobohan tugu di wilayah Jawa Timur ini dulur-dulur. Di sini kita akan menanggapi lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dulur-dulur. Yang menjadi pertanyaan saya pribadi dulur-dulur, dengan adanya 500 tugu ya, yang datanya ini di-share tadi di sosial media, yang berdiri di tanah negara ini mereka bisa membangun tugu ini, bisa didirikan ini caranya bagaimana ya kan? Prosesnya bagaimana? Kan apabila tidak memiliki izin ya kan, atau tidak ada pihak yang terlibat, ini tidak mungkin dulur-dulur kita bisa mendirikan tugu di tempat umum atau tanah milik negara ini. Ini analisa saya pribadi ya dulur-dulur. Hal ini semuanya tidak terlepas dari kepentingan politik. Karena setiap rezim itu pasti memiliki proyek yang berbeda-beda. Dan kita tidak memungkiri adanya mereka yang di sini terpilih sebagai wakil rakyat ini tidak lepas dari sumbangsi saudara-saudara kita ya kan, yang memberikan suaranya untuk memilih beliau-beliau ini, yang kebetulan selama berpuluh-puluh tahun tugu tersebut didirikan di tempat umum atau di tanah negara. Ini tidak dipermasalahkan karena mereka yang memiliki balas budi kepada perguruan-perguruan ini ya mereka masih menjabat. Tapi bila mana pejabat yang di sini sudah tidak ada urusannya lagi dengan perguruan-perguruan pencaksilat ini pasti mereka tidak akan peduli. Bagaimana sejarahnya tugu-tugu tersebut bisa didirikan di tanah negara? Jadi kita masyarakat Madiun ini cukup bersyukur ya, atau kita sebut saja ex-karesidenan Madiun lah, apabila ada saudara kita yang masih di sini diberi kepercayaan untuk menjabat di wilayah kita. Karena ya dengan adanya beliau-beliau ini mereka juga memiliki power untuk mempertahankan eksistensi dari tugu-tugu yang berdiri di tanah negara ini. Namun beda hal apabila nanti orang-orang ini sudah tidak ada atau anggota kita tidak ada yang menjadi wakil rakyat. Ini tanda tanya dulur-dulur, bagaimana ya kan eksistensi keperguruan kita melalui media-media seperti tugu ini. Namun dua poin yang ingin Bima NF sampaikan di sini terkait adanya perobohan tugu yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Timur ini dulur-dulur, alangkah baiknya momen seperti ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk merapihkan adanya organisasi kita ya kan, yang sifatnya di sini berkampanye atau mempromosikan perguruan kita ini melalui media seperti tugu ini. Karena kedepannya ya kan, lambat laun ini pasti akan terjadi dulur-dulur. Dan hal ini sebelum menjadi makin parah, alangkah baiknya kita membereskan hal tersebut agar tidak diganggu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan datang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pangdam tadi dulur-dulur, itu adalah satu solusi juga. Dengan adanya tugu yang kita bereskan sendiri ya kan, setidaknya tidak mengurangi kehormatan dari perguruan kita semua dulur-dulur. Jadi tidak perlu kita hancurkan lah, minimal kita bereskan, kita pindahkan ke tanah warga yang berkenan untuk didirikan tugu tersebut. Jadi dengan adanya tugu tersebut berdiri di tanah pribadi, ini tidak akan bisa diganggu-gugat oleh pemerintah provinsi sekalipun. Dan poin yang kedua, adanya tugu ini adalah swasembada dari masyarakat setempat atau warga-warga setempat, bukan perintah dari pengurus cabang maupun pengurus pusat. Jadi berhati-hati adanya informasi yang memprovokasi kita ya kan, atau membenturkan kita dengan para pengurus-pengurus kita ini, pengurus perguruan ini. Ketua cabang tidak ada tindakan lah, ketua umum tidak ada power untuk menghandle semua lah. Sejak zaman dulu tidak ada perintah untuk mendirikan tugu dari pusat dulur-dulur, tidak pernah ada. Hal tersebut adalah bentuk swasembada dari warga-warga yang bangga akan organisasinya dan menunjukkan kebanggaan tersebut melalui media tugu seperti ini. Hanya saja ini memang merupakan hal yang salah dulur-dulur, karena tugu ini berdiri di tanah negara yang suatu saat pasti akan dibutuhkan negara juga. Namun sebelum proses itu terjadi, perlu adanya mediasi antara masyarakat setempat dengan pemerintah. Kita cari titik temunya, bagaimana tugu ini dulu bisa berdiri, sehingga dari pihak pemerintah pun juga akan bisa memberikan kebijakan yang tidak terlalu merugikan saudara-saudara kita. Jadi intinya dulur-dulur, kesimpulan dari video ini adalah apabila kedepannya kita ingin membangun sebuah tugu, alangkah baiknya ya kita taruh di lokasi yang di sini hak milik pribadi dulur-dulur. Dan untuk menghindari kedepannya saudara kita sudah tidak ada dan anak-anak atau cucunya tidak ada penerusnya, seenggaknya dibuat wasiat bahwa tugu ini jangan sampai dirobohkan sekalipun dia sudah tidak ada. Hal tersebut bisa mencegah adanya tugu ini dirobohkan sekalipun saudara kita ini sudah tidak ada dan tanahnya sudah dibagi-bagi menjadi warisan anak-anaknya. Karena dengan wasiat saudara kita yang mendirikan tugu di tanah pribadi ini ya kan, walaupun tugu
tugu ini berlambangkan sebuah perguruan atau organisasi yang tidak diikuti oleh keluarga-keluarganya, setidaknya dengan wasiat dari saudara kita tersebut, tugu ini akan tetap dijaga oleh keluarga-keluarga penerusnya ini. Dan tugu tersebut berdiri tetap di tanah pribadi, sehingga pemerintah pun tidak bisa ikut campur terhadap keberadaan tugu tersebut. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari kita bersilat.